Mengemari hobi biasanya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya Kartika ya. Nah namun nih ada yang rela loh untuk meninggalkan pekerjaan kantoran demi menggeluti hobi. Dan hobi ini tak hanya membuahkan kesenangan saja tetapi juga ada cuan. Wow, menarik sekali ya kalau berbicara tentang cuan nih Ocha. Kita simak dulu liputannya sama-sama ya, ini dia. Hobi seringkali justru menguras isi kantong, namun tidak bagi Ahmad Iqbal. Bagi warga Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, hobi memelihara reptil, khususnya kura-kura, justru mendatangkan cuan. Hingga ia pun rela meninggalkan pekerjaannya yang nyaman sebagai auditor sebuah lembaga negara. Memanfaatkan area rumah, Iqbal membangun kandang hingga sarana pembiakan kura-kura, khususnya jenis Zulkata asal Padang Gurun, Afrika Utara, yang dikenal sebagai kura-kura darat terbesar di dunia. Kura-kura memang telah memikat hati Iqbal sejak tahun 2012 silam, saat ia masih bekerja sebagai aparatur sipil negara. Kegemarannya terus berkembang, hingga secara otodidak mempelajari pengembangbiakan kura-kura sendiri. Iqbal pun menciptakan sendiri peralatan untuk menetaskan telur kura-kura. Bahkan berkat ketekunannya, Iqbal berhasil mengembangkan persilangan jenis Zulkata dengan jenis Redfoot. Keberhasilannya ini mencatatkan Iqbal sebagai orang kedua di dunia yang berhasil mengembangkan varian baru, yang yaitu Redkata atau Zulkata merah. Dalam sebulan, Iqbal dapat melakukan transaksi ratusan ekor kura-kura ke berbagai kawasan di Indonesia. Untungnya pun bikin geleng-geleng kepala, karena harga per ekornya saja mencapai 1 juta rupiah untuk ukuran paling kecil. Untuk jenis Redkata, Iqbal belum akan memperjualbelikan karena masih ada kemungkinan menghasilkan varian lain. Namun, seorang penggemar nekat membeli hingga rela melepas dengan harga 140 juta rupiah. Untuk memelihara reptil jenis kura-kura ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun Iqbal menyarankan para penggemar memahami terlebih dulu karakter kura-kura sebelum membelinya. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Nah berbicara soal kura-kura yang bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2023 ini merupakan Hari Kura-Kura dan Penyu Sedunia. Iya betul Ocha, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelestarian kura-kura dan penyu. Karena jumlah mereka kian hari kian berkurang. Iya tepat sekali Kartika dan juga pemirsa. Untuk tahun ini temanya adalah I Love Turtles. Jadi pas banget ya karena temanya dialog kita juga terpatil pesona reptil. Karena kura-kura ini juga termasuk jenis reptil. Nah untuk mengetahui lebih lanjut tentang reptil khususnya kura-kura, nah sudah hadir di studio kami yaitu ada Mas Ahmad Iqbal. Nah Mas Iqbal ini nih tidak hanya pecinta kura-kura saja Kartika ya, tetapi juga dari hobinya ini dia bisa menghasilkan cuan. Nah menarik nih ya kalau misalkan kita berbicara soal cuan ya. Iya langsung ngobrol aja. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi. Selamat datang ya di studio BTV. Selamat Hari Penyu dan Kura-kura. Terima kasih. Oh harusnya ngucapinnya ke penyunya kali ya, ya. Nah ini sangat menarik sekali nih ya, begitu kita datang ya di ada kura-kuranya Mas Iqbal. Boleh tahu nggak cerita awalnya Anda jatuh cinta kepada kura-kura ini kenapa? Karena dia kura darat ini dia nggak perlu air, jadi nggak repot peliharanya. Nah terus dia juga nggak terlalu bau dan nggak bersuara Kak. Oh, tidak terlalu bau dan tidak bersuara. Tidak bersuara ya. Emang biasanya kura-kura ada suaranya? Ada, kadang-kadang ada suaranya dia. Tapi kalau yang kura-kura darat ini dia lebih pasif sih. Asik dan mudah dipelihara. Dan apa buat anak-anak karena nggak gigit. Oh, dia tidak menggigit ya? Tidak gigit karena dia herbivora. Tapi sebenarnya yang membingungkan nih kalau awam seperti kami yang tidak begitu mengerti mengenai perbedaan kura-kura dan penyu secara fisik seperti apa Mas? Kelihatan dari kakinya Kak, kalau kaki kura-kura darat itu kakinya bentuknya jari-jari gini ya, kaki-kaki gini tuh. Oh, jadi kayak ada kukunya gitu ya? Iya betul, tapi kalau penyu atau kura-kura air itu bersirip dia. Kakinya sirip, depan belakang, kalau ini kan nggak ada siripnya dia. Kayak gitu. Jadi kalau kura darat tuh nggak bisa berenang, kalau kura air bisa berenang. Itu bedanya. Karena nggak ada siripnya kakinya. Oh. Itu paling Sudah beda berapa lama sih Anda menjadi pemelihara kura-kura? 12 tahunan kurang lebih. 12 tahun. Ya. Sudah berapa banyak yang Anda punya? Sudah koleksi berapa? Ribuan kayaknya. Ribuan. Nah, kalau yang besar seperti yang di bawah ini sudah berapa banyak? Belasan ada, belasan sampai puluhan ekor. Meliharanya susah apa gampang sih? Gampang banget. Gimana tuh? Jadi kalau pagi wajib kita jemur kena matahari, setelah itu kita kasih makan
kita kasih sayur-sayuran. Udah gitu aja. Sayur-sayuran aja? Sayur-sayuran aja dia. Oh, makanya hanya sayur. Vegan dia. Kalau oke. untuk tempat tinggalnya ini harus ada khusus kah? Nggak ada, cuma kita siapin kayak ada tempat pasir, terus ada sempat beberapa kayak lampu yang buat dia hangat, udah gitu aja. Oh, udah Simpel gitu banget, aja. simpel banget. Kayak gini Oke. biar juga bisa nih, simpel aja. Nah ini menarik nih, tadi kan kita sudah membaca mengenai profil Anda ya. Dulu Anda bekerja, sekarang meninggalkan pekerjaan Iya. Anda untuk memelihara kura-kura sebagai Iya. ASN ya? Iya, ASN dulunya. Oke, itu kenapa sih? Karena lebih follow passion aja, mengikuti hobi aja. Karena basicnya juga pecinta binatang, jadi ngikutin aja, naluri aja. Oh, Iya. tapi kalau misalnya soal penghasilan gedean yang mana? Ya, sulit kalau itu jawabnya. Ya, kalau sekarang sih kalau bilang kayak gitu. Oh, gitu tujuannya ya. lebih besar ya? Iya, cuannya lebih besar. Oh, ini memang komunitas memiliki komunitas untuk pecinta kura-kura sehingga muncul akhirnya dicuankan atau seperti apa? Enggak, jadi awalnya tuh saya punya kura-kura 2 ekor, terus bertelur. Nah, habis bertelur, beranak, bingung nih mau diapain. Akhirnya coba jual beli. Saking banyaknya. Iya, saking ya. banyaknya. Ternyata ada perputaran uang yang lumayan di situ. Aha. Oh gitu. Akhirnya baru saya resign. Nah, awalnya Anda membeli kura-kura tuh sebesar yang Anda pegang ini? Iya, lebih kecil lagi justru. Oh, lebih kecil Lebih kecil lagi lagi dikit ya. Oh, untuk pengetahuan aja nih, ini harga yang kecil sampai yang besar ini seperti apa sih? Kalau kura tuh harganya per senti dia. Per senti karena tubuhnya lama, jadi untuk 1 senti kan lama juga. Jadi harga jual per senti. Untuk saya pegang ini ukuran 9-10 senti, harganya 1,5 jutaan. Oh, persen. Per senti ya. Kalau segede Nagame gini udah puluhan juta. Oh, oke. Ini yang Anda pegang ini jenis kura-kura apa? Ini sulcata. 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 Aha. Dari, Ada berapa? dari Afrika dia. Dari Asik ya. Afrika. Tuh jalan-jalan dia. Ini Nagame tips untuk apa ya, merawat atau memegang atau apa ya, petting the pets-nya ini Oke. seperti apa Nah, sih, kalau Mas? kura-kura cara megangnya di tempurungnya, Kak. Aku contohin ya. Boleh nggak diangkat Boleh. ini? Lagi mau mendekat. Coba Mas. Siapa namanya Nagame ya? Nagame, boleh. Nagame. Taruh dulu ya. Iya. Seperti apa nih kita harus menyayanginya? Oke. Aha. Aku angkat ya. Mengajak mainnya juga seperti apa sih, Mas? Berat. Oke. Aduh, berat Waduh. sekali ya. Aduh, berapa kilo nih, Mas? Oke. 20 kiloan. 20 kiloan. Biasanya kayak gini, kepalanya sama kakinya gini. 20 kilo enggak? Iya, iya. Dia Oh, suka seperti dia. itu. Gini, cara mainnya. Oh, Nah, ini tapi aman nggak sih? iya. Aman? Dia nggak galak? Nggak Atau galak. gigit gitu? Nggak gigit juga tuh. Coba ya tuh. Nggak akan gigit ya. Karena dia full herbivora, nggak makan daging. Aku mau coba tangannya ini kayak dinosaurus ya. Iya. Kayak hewan purba ya. Iya, kayak hewan purba ya. Purba ya. Ini pertama kali saya megang kura-kura Iya, seperti ini loh. sama. Nah, ini kan kalau melihat sebenarnya ini reptil kan. Ya, betul. Reptil itu kan berdarah dingin Betul. kan. Nah, kalau berdarah dingin gini sebenarnya mereka merasa kasih sayang nggak sih? Ketika Mereka tuh bonding, ngerti tuannya juga. Tapi selama kita pelihara dari kecil, kita sering panggil namanya, dia ngerti juga. Oh, gitu. ngerti juga Ngerti namanya? juga, iya. Ngerti, cuma nggak intelijen kayak makan kucing atau Iya. anjing. Iya, iya. Beda. Oh, iya. Nah, ini dengan berapa banyak tadi punya di rumah? Ada belasan ekor lah. Ada belasan ekor. Ada Hah? mau niat lagi untuk membuat lebih banyak lagi? Pengennya gitu. Berarti punya cagar sendiri kayaknya, Ca. Mungkin bisa jadi ya. Nah, ada berapa jenis kura-kura sih yang Anda punya di rumah? Ada 10 jenis kura-kura darat yang saya punya. Kura darat ya. 10 jenis. Iya. Itu Anda kembang biakan sendiri atau bagaimana? Kalau sudah kembang biak dari 10 jenis baru sekitar 5 atau 6 jenis aja. Oh. Udah kembang biak. Kan sempat kita punya pengetahuan juga tuh ada kura-kura yang hampir punah atau penyu yang hampir punah. Itu dalam pemeliharaannya seperti apa ya? Atau ada kura-kura yang tidak boleh untuk dimiliki sebagai peliharaan? Nah, jadi kalau untuk yang jenis ini tuh kura-kura yang legal boleh diperjualbelikan. Oh, legal. Banyak juga kura-kura darat atau kura-kura air itu yang nggak boleh diperjualbelikan. Kayak gitu. Kayak itu karena statusnya udah terancam. Nah, karena dia ini gampang diproduksi, jadi mereka itu bisa dikembangbiakan di mana aja sih sebenarnya. Selama setting kandangnya pas. Mau turun dia mau jalan-jalan? Dia mau turun ya? Ya. Oh iya. Oh, oke. Nah, ini Anda yang punya nih Turun ya. sudah tahu ya gimana. Berat. Iya. Coba Oke. coba dikasih Silakan, makan boleh. gimana? Yuk. Kita tinggal taruh aja di depannya dia. Makannya sebanyak apa sih setiap hari untuk kura-kura yang sudah sebesar ini? Biasanya kalau untuk segede gini aku kasih sekitar 2 atau 3 ikat sawi sih.
Seharian? Seharian. Oh, sedikit ya? Sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi perawatannya lumayan murah ya? Lumayan murah dia, karena sayur-sayuran Hanya aja. harganya ini mahal ya? Yes tuh. Mahal di depannya Ya, ya, betul. kemudian untuk perawatannya pun masih bisa terjangkau. Oke. Mas Iqbal mau tanya deh, kalau biasanya anjing, kucing ada lombanya tuh, burung ada lombanya, kalau kura-kura ada lombanya Ada nggak? kontesnya juga. Ada kontesnya Lomba seperti jalan apa? cepat. Ada yang jalan cepat betul. Ada. Oh, ada, seriusan? beneran, ada. ada. Ada balapan, jalan cepat, terus ada juga yang dicek dari fisiknya dia, perfect atau enggak, iya. sehat atau enggak. Itu ada. Cara melatihnya? Cara pelatihnya biasanya kita pancing makanan, kita gini, nanti dia ngejar. Oh gitu. Iya, cara jalannya. Oh, lucu sekali Nurut-nurutan ya, Cak ya? Nah ini sangat menarik sekali ya. Sampai berapa kilo nih kalau misalkan tumbuh besar untuk Kalau Nagame? si Nagame ini baru berat kurang lebih 20 kiloan. Itu diperlombakan juga berat badan? Bukan berat ya? badannya, biasanya di balapannya sama bentuk tubuhnya dia proporsional atau enggak gitu. Kalau untuk kura-kura sendiri, ini biasanya dia mencapai hingga umur berapa sih, Mas? Oke, untuk jenis ini Kak, ini sampai 120 tahun. 120 Ya, tahun. Iya, untuk jenis sulcata ini ya. Iya. Bahkan ada beberapa jenis yang bisa sampai 200 tahunan lebih. Oh, apakah Anda niat untuk melanjutkannya ke anak cucu dan yang lainnya? Iya, saya mencari warisin rencananya. Warisinnya kurang-kurang aja. Ini pandangan Anda nih, kan banyak juga penyu atau kura-kura yang dijadikan makanan. Itu legalnya seperti apa sih kalau dari pandangan Anda? Sebenarnya miris kalau soal itu, cuma karena itu adalah menyangkut lapangan pekerjaan dan nafkah orang lain, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Selama yang diperdagangkan atau dikonsumsi itu bukan satwa dilindungi atau satwa yang terancam. Itu sih. Karena banyak juga kura-kura yang terancam dilindungi banyak. Selama bukan itu, bukan hewan invasif sih aman. Nggak masalah. Cuma miris aja. Nah, apakah kura-kura yang Anda piara ini tadi umurnya berapa? Sampai dengan 120 tahun? Ya, betul. Apakah semua kura-kura juga seperti itu? Kalau kura-kura darat terutama makannya umurnya bisa panjang-panjang Kak. Karena dia makannya sayur herbivora sehat. Oh, Yes. tetap ya, Vegan. sehat. Ya. Itu ada pesan tersirat dengan kita ya, harus makan sayur Iya. biar Harus sehat. makan sayur biar panjang umur. Iya, Betul. nah kan ada kura-kura yang kecil-kecil tahu ya, Cak, yang suka dijual untuk anak sekolah. Ya, yang hijau-hijau itu. Iya. Oke. Itu kura-kura nggak sih? Itu kura-kura air takau. Brazil, kura Brazil bilangnya. Beda sama ini. Nah, itu kura-kura air. Breedingnya susah nggak sih? Katanya sampai beranak banyak, bertelur banyak gitu. Kalau breedingnya sih biasanya sistemnya tuh mulai dari kawin sampai hamil sekitar 2 bulanan. Setelah itu telurnya, setelah dia bertelur, telur kita ambil, kita masukin ke mesin inkubator khusus untuk mempersingkat waktu. Oh, jadi Anda punya mesin inkubator Iya, khusus. Sampai difasilitasi Yes, ya betul. semuanya. Ini ke depannya nanti dengan sebanyak ini dan juga punya yang besar-besar akan mau diapain lagi? Rencana sih kita mau malah buat titip ke beberapa zoo juga buat edukasi ke sekolah-sekolah juga gitu. Untuk sekarang kan udah beberapa di Kota Bogor udah edukasi juga tentang reptil tuh bukan hanya tentang ular atau buaya. Ada juga jenis kura-kura yang nggak berbahaya gitu. Oke, baik. Anda ingin menyampaikan apa saran atau harapan kepada Iya, yang pemirsa harus di orang rumah? tahu mengenai Betul kura-kura sekali. dan penyu terutama. Oke, jadi untuk para penonton BTV, untuk pelihara kura-kura jenis sulcata atau kura-kura darat lain tuh sangat simple sekali, nggak perlu repot, nggak perlu banyak tempat, kita nggak perlu biaya terlalu tinggi untuk pakannya. Dan yang pasti untuk jenis yang kura-kura ini tidak berbau dan tidak bersuara, jadi nggak ganggu di rumah sih. Oh ya. iya ya. Asalkan kita harus memberikan kasih sayang Betul. dan merawatnya Yes. dengan Iya. baik ya. Betul. Gitu. Oke, Mas Iqbal, terima Baik, kasih sudah sama-sama. datang ke Terima kasih studio. Mas Iqbal atas kehadirannya di studio. Salam untuk kura-kura yang lain dengan Iya, rumah ya. Amin. Hari penyu dan kura-kura. Ya, terima kasih. Bye-bye.